Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Deswita Cikaryani. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Ether Channel. Oke, sebelumnya di sini saya sudah memberikan dulu atau melihat dulu contoh. Di sini saya sudah menyiapkan switch 1 dan switch 2. Itu sudah terhubung dengan 4 port. Nah, di sini teman-teman sudah lihat kan, switch yang pertama semuanya port aktif. Berarti otomatis switch pertama ini menjadi root bridge. Dan untuk switch yang kedua ini hanya satu yang aktif dan sisanya akan terblocking atau otomatis tidak aktif. Nah, jika salah satu ini aktif, teman-teman sudah tahu kan, itu akan terjadi looping. Seperti itu. Lalu, untuk bandwidth antar switch ini, itu kan membutuhkan 400 mega. Karena di sini hanya satu port saja yang aktif atau menyala, maka bandwidth-nya hanya 100 mega saja. Nah, di sini kita akan mencoba menghubungkan 4 port ini menjadi satu atau mengaktifkan semua port yang terblocking atau menyala ini akan menjadi menyala. Jadi, intinya Ether Channel ini itu akan menyatukan port-port ini yang awalnya hanya satu yang menyala, nanti akan semuanya menyala. Jadi jika dilihat dari fisiknya memang hanya ada 4 port, tapi secara logika ini akan menjadi satu port. Seperti itu. Lanjut, kita akan mencoba belajar konfigurasi Ether Channel-nya. Nah, pertama, di Ether Channel ini ada beberapa protokol, yaitu pertama ada yang namanya LACP. Untuk LACP ini adalah Open Standard. Open Standard itu artinya ketika switch Cisco ketemu switch yang lainnya, kita akan menggunakan protokol LACP. Lalu yang kedua itu ada PAGP. Nah, untuk PAGP ini berbeda seperti LACP. Ini dikhususkan hanya untuk Cisco saja. Jadi, switch Cisco bertemu switch Cisco itu menggunakan protokol PAGP. Tapi tidak menggunakan PAGP juga tidak apa-apa, tetapi untuk protokol PAGP ini khusus untuk Cisco saja. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada layer 3. Jadi seperti itu untuk protokol di Ether Channel. Nah, yang pertama kita akan mencoba protokol yang LACP yang open standard. Dan sebelumnya kita harus membuat port ini 1 sampai 4 di switch yang pertama dan switch yang kedua itu menjadi mode terang. Kita aktifkan dulu untuk label portnya. Oke, kita masuk ke switch yang pertama. Kita masuk ke config terminal, lalu kita masuk ke interface, range FA0 slice 1 sampai 4. Maaf. Nah,
kita ubah menjadi mode terang, switch port mode terang. Nah, ini sudah. Kita masuk ke switch yang kedua. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Untuk yang pertama, kita masuk ke channel group. Kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, untuk channel group ini itu 1 sampai 6. Jadi kita bisa membuat channel group itu hingga 6. Tapi di sini kita akan 1 saja. Jadi kita klik 1, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita klik mode, tanda tanya lagi. Nah, di sini karena kita akan menggunakan LACP, kita akan menggunakan aktif atau pasif. Nah, untuk aktif itu seperti ini males. Jadinya nu ngajak ngobrol. Jadi aneh. Aneh. Ayo guys, masuk ke dia. Jempe. Oke, kita akan lanjut ke konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya kita masuk dulu ke channel group. Kita coba tanda tanya terlebih dahulu. Nah, untuk channel group itu bisa 1 sampai 6. Jadi kita bisa membuat 1 hingga 6 grup. Karena kita ini hanya 1. Lalu kita tanda tanya. Nah, lalu kita tik lagi mode, lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini karena kita akan menggunakan protokol LACP, kita akan menggunakan ini atau ini. Nah, di sini untuk LACP ada mode aktif dan juga pasif. Nah, bedanya aktif dan pasif, untuk aktif itu seperti mengajak. Jadi, jika switch yang pertama ini menjadi aktif, itu switch yang pertama yang akan mengajak switch yang kedua. Seperti itu. Dan sedangkan untuk pasif itu seperti menunggu. Jadi, jika misal switch yang pertama itu yang mengajak, dan switch yang kedua itu pasif atau yang menunggu. Jadi untuk pasif itu menunggu dari si aktif itu. Tapi kita bisa menggunakan mode aktif dan aktif, jadi saling mengajak. Itu bisa, dan bisa juga pasif dengan pasif, tetapi nantinya akan saling menunggu. Jadi kita akan coba untuk switch yang pertama itu menjadi aktif. Ini sudah, kita masuk ke switch yang kedua. Nah, di sini sudah masuk. Kita untuk switch yang kedua, kita mode pasif.
Oke, sudah. Sini teman-teman, untuk portnya akan berwarna orange lagi. Kita akan coba percepat ya. Nah, kita matikan dulu agar terlihat. Tekan dulu label port agar terlihat ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah menyatukan atau menjadikan satu port, 4 port ini jadi aktif semuanya. Dan yang tadi kan awalnya bandwidthnya hanya 100 mega, kini karena sudah disatukan dan ada 4 port, maka ini semuanya ada 400 mega, jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita akan coba konfigurasi protokol selanjutnya, yaitu PAGP. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi switch-nya. Kita akan menggunakan switch multilayer. Nah, kita sambungkan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke konfigurasinya, dan seperti yang di awal tadi, di protokol yang pertama kita harus membuat mode terang dulu ya untuk setiap kabelnya atau portnya. Kita masuk. Range, kita lihat ini kita lihat dulu ya untuk portnya. Nah, untuk port di switch 2 itu ada di FA 5, 6, dan 7. Dan di switch yang multilayer itu ada FA 1, 2, 3. Masuk. FA 5, dan 7. Kita masuk ke switch mode terang. Oke, kita lanjut ke switch yang multilayer. Oke, di sini kita 0 saja. Masuk. Interface range FA 01 sampai 3. Maaf. Nah, teman-teman, untuk di multilayer ini, untuk mengubah menjadi mode terang itu berbeda untuk perintahnya. Jika yang di switch tadi, switch port mode terang, di sini harus masuk dulu ke switch port terang and capsulation dot up. Nah, baru kita switch port mode terang. Nah, ini sudah mode terang untuk switch yang kedua. Untuk switch yang multilayer, kita masuk ke channel group. Nah,
teman-teman, karena di switch ini sudah menggunakan grup yang pertama, jadi kita di sini akan menggunakan grup 2. Lalu mode kita lihat dulu. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk protokol PAGP itu sama, ada 2. Yang auto ini seperti menunggu, dan yang desirable itu yang mengajak. Seperti yang saya sudah jelaskan, seperti aktif dan pasif di LACP, jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan desirable atau mengajak dua-duanya. Jadi switch yang kedua itu akan sama seperti di multilayer ini, menggunakan mode desirable, jadi saling mengajak. Oke, kita masuk desirable. Nah, kita lanjut ke switch yang kedua. Channel group 2 mode desirable. Jika sudah, kita lihat nih, awalnya akan merah dulu. Kita percepat ya. Di sini sudah terlihat ya. Kita matikan dulu untuk labelnya agar terlihat. Nah, di sini untuk switch yang kedua dan multilayer itu sudah dua-duanya terhubung jadi satu. Kita cek untuk header channelnya, to show header channel. Nah, teman-teman, untuk di multilayer ini nih, kita perbesar. Nah, ini adalah grup 2. Nah, untuk di sini itu S untuk layer 2 dan U in use. Maka di ini adalah port channel layer in use atau ya itu. Nah, di sini protokolnya PAGP dan di port 1 hingga port 3. Kita cek di switch yang kedua. Sama, to show. Nah, di sini karena di switch yang kedua ada 2 grup, maka di sini ada grup yang pertama itu menggunakan protokol yang LACP dan portnya ada di FA 1 hingga 4. Lalu di grup 2 ini protokolnya di protokol PAGP dan portnya di FA 5 hingga 7. Jadi seperti itu untuk konfigurasi protokol yang PAGP. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita akan coba konfigurasi layer 3. Nah, teman-teman, untuk layer 3, jadi sini, nah untuk LACP dan PAGP itu masuknya ke layer 2. Jadi layer 3 itu beda lagi. Nah, untuk layer 3 protokolnya yaitu
on. Nah, sini kita akan langsung saja konfigurasinya, kita masuk. Ini kita tambah multi layer lagi. Lalu kita sambungkan. Sini saya akan menyambungkan 3 port. Nah, sudah. Kita masuk dulu ke sini ke option. Kita perlihatkan dulu labelsnya. Nah, untuk switch yang pertama di sini saya ganti dulu untuk nama switchnya agar ini ya, agar gampang. Ini switch 1, ini switch 2. Oke. Untuk multi layer switch yang pertama ini sudah terhubung. Nah, di sini sudah terhubung 3 port yang berarti ada 300 mega. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi layer 3 ini berbeda seperti konfigurasi layer yang 2 ini. Yang awalnya kan layer 2 itu sebelum masuk ke konfigurasinya kita harus switchnya harus ke mode terangkan. Nah, untuk layer 3 ini untuk mode terang itu diganti menjadi kita akan masukkan IP. Nah, di sini saya akan beri contoh untuk IP di multi layer switch yang pertama yaitu 10.10.1. Dan untuk di multi layer switch yang kedua itu 10.10.10.2. Seperti itu. Oke, kita masuk ke multi layer yang pertama. Kita konfigurasi terminal, lalu masuk ke interface, range, FA. Di sini untuk interface-nya dari FA4 hingga FA6. Oke. Nah, FA0 4 hingga 6. Oke, di sini kita no switch port. Karena untuk komen ini maka kita akan atau otomatis akan mendisablekan interface FA4 hingga 6 karena kita akan mengkonfigurasi IP agar bisa mengkonfigurasi IP-nya. Seperti itu. Ya. Kita masuk ke Ether channelnya. Channel group. Oke, untuk grupnya karena grup 1, 2 itu sudah terpakai ya. Jadi kita akan menggunakan grup yang ketiga. Lalu masuk ke mode, kita lihat dulu. Nah, yang sebelumnya untuk LACP dan PAGP itu layer kedua. Dan ini on itu adalah layer ketiga. Di sini maka kita akan menggunakan mode on. Oke.
Jika sudah, kita akan konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface PO3. Nah, untuk PO3 itu adalah port header channel yang ketiga atau grup yang ketiga, seperti itu. Kita masukkan IP-nya, IP address. Karena ini multi-layer switch yang pertama, maka kita akan masukkan IP ini 10.10.10.1. Kita masukkan subnet masknya 55. Oke, ini sudah. Kita masuk ke multi-layer switch yang kedua. Oke, di sini kita 0. Nah, untuk di switch yang pertama kita menggunakan interface FA1 hingga 3. FA 01 sampai 3. Seperti konfigurasi yang multilayer ya. Multilayer yang pertama. Kita masukkan no switch port. Lalu kita masuk ke channel group 3 mode on. Jika sudah, kita masuk ke interface PO3. Kita masukkan IP address yang ini. Maaf. IP address. Kita masukkan subnet masknya. Oke. Kita coba lihat. Nah, di sini kita akan coba cek. Do show enter. Nah, di sini untuk grupnya grup yang ketiga, dan ini adalah RU. R itu adalah layer 3 dan U in use, maka layer 3 in use. Dan untuk protokolnya kenapa tidak ada? Karena hanya satu pilihan saja, jadi hanya protokol on saja. Lalu portnya ada di FA1 hingga FA3. Itu di multi-layer switch yang kedua. Kita coba lihat di multi-layer switch yang pertama. Kan show. Nah, di sini karena di multi-layer switch yang pertama itu ada protokolnya 2 atau 2 konfigurasi. Di sini yang grup 2 itu protokolnya PAGP dan portnya FA1 hingga 3. Dan ini yang layer yang ketiga ada di port FA4, 5, dan 6. Seperti itu. Itu untuk konfigurasi layer 3. Baik, teman-teman, segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika salah kata dan masih banyak kekurangannya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video, guys.